Ya, sebentar saya ganti anu dulu. Ya, apakah sudah hadir semua ya? Sepertinya baru separuh ya ini ya. Bareng kan ini ya, kelas A sama kelas B? Iya. Ya, oke, bisa tolong on cam biar kita bisa mulai. Oke, ya. Kita mulai saja ya karena juga sudah jam segini nanti tidak kemalaman selesainya. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena harus reschedule malam-malam karena memang tadi saya bertugas di PJ UTBK itu sekarang nggak bisa ditinggal karena harus lebih ketat gitu sehingga tadi sampai sore juga sehingga terpaksa harus kita reschedule malam karena nyari jadwal dengan Anda juga susah juga sampai sore kan juga penuh ya sehingga kita terpaksa malam. Ya mungkin saya izin share screen ya. Ini di blok 4.3. Sekarang masih 4.3 namanya. 4.2 dong. Oh ya, 4.2. Oke. Jadi saya mendapatkan topik untuk mengampu terkait farmakoterapi hipertensi. Ya, hipertensi kan seperti kita tahu banyak kasusnya di masyarakat dan obat terapi hipertensi itu golongannya banyak sekali. Sehingga nanti kita mempelajari masing-masing golongan itu apa, bagaimana mekanisme kerjanya. Terus kira-kira itu boleh diberikan dan tidak diberikan pada kondisi yang seperti apa. Nah, itu nanti kita pelajari di situ. Tapi kita awali dulu dengan hipertensi itu ya klasifikasinya di mana dia tekanan darah sistol lebih dari sama dengan 140 mm Hg dan atau tekanan diastolnya lebih dari sama dengan 90 mm Hg atau sedang mendapatkan terapi antihipertensi. Nah, kemudian kriteria yang kedua ini pengukuran tekanan darahnya ini harus dilakukan 2 kali atau lebih pada 2 kali kunjungan atau lebih. Baru nanti bisa dimasukkan ke dalam diagnosis hipertensi. Nah, kemudian ini kalau berdasarkan CNC 8 ya klasifikasi dari hipertensi itu ada prehipertensi, kemudian hipertensi stage 1 dan hipertensi stage 2. Kalau stage 1 tadi kalau yang tekanan darahnya lebih dari atau sama dengan 140 ya, 140 sampai 150 mm Hg. Nah, kalau di atas dari 160 itu sistolnya dia sudah hipertensi stage yang kedua gitu. Nah, begitu juga dengan diastolnya. Kalau dia hipertensi stage 1 itu kalau diastolnya 90 sampai 99. Kalau 100 sampai lebih dari 100, diastolnya itu hipertensi stage yang kedua. Nah, kemudian etiologi dari hipertensi sendiri ini kan berbagai macam ya, ada yang primer sama yang sekunder. Kalau hipertensi primer esensial atau idiopatik ini jumlahnya yang kasusnya itu lebih dari 90% itu adalah yang hipertensi primer ini. Etiologinya ini dia multifaktorial. Ada gabungan antara genetik sama faktor lingkungan. Nah, genetiknya itu ya gen-gen ada individu itu beda-beda ya kerentanannya terhadap sensitivitasnya terhadap natrium, kemudian juga kepekaannya terhadap stres, reaktivitas vaskuler. Nah, itu beda-beda ditentukan oleh genetik. Sehingga kenapa individu itu ada yang gampang hipertensi, ada yang lebih gampang hipertensi, ada yang enggak. Kemudian juga bisa dikombinasikan dengan faktor lingkungan, yaitu memang intake NA-nya dia berlebihan, kemudian dia sering mengalami stres fisik, stres psikis, kemudian dia aktivitas simpatiknya terpacu gitu ya, ataupun juga pada kondisi obes.
Nah, kemudian kalau yang kedua, jenis yang kedua itu hipertensi sekunder. Ini kasusnya tidak sebanyak yang hipertensi primer. Kalau yang sekunder itu biasanya dipicu oleh obat-obatan tertentu gitu ya. Ada obat-obat tertentu memang dia bisa memicu terjadinya hipertensi seperti tiroid gitu ya. Kemudian juga ada karena penyakit lain. Nah, misalnya karena adanya hipertensi renal ataupun karena adanya tumor di endokrinnya gitu ya. Itu bisa memicu hipertensi atau karena eklamsi. Nah, itu tergolong yang hipertensi sekunder. Jadi nanti harus dipastikan dulu ini tadi etiologinya sebagian besar itu adalah yang primer atau idiopatik tadi yang merupakan multifaktorial tadi. Nah, kalau faktor resikonya ya nanti bisa dibaca sendiri ya, faktor-faktor resiko dari hipertensi Anda pasti juga sudah familiar, baik itu yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi gitu ya. Kalau yang bisa dimodifikasi mestinya yang terkait dengan gaya hidup ya, merokok, obes itu yang bisa dimodifikasi. Tapi kalau yang tidak bisa dimodifikasi ya genetik, usia itu kan tidak bisa dimodifikasi ya. Nah, kemudian kenapa hipertensi ini kita harus aware gitu ya? Karena hipertensi ini termasuk ke dalam the silent killer gitu. Karena komplikasi dari hipertensi itu kadang tidak terlihat gitu ya. Awalnya dia asimptomatik, tapi nanti mortalitas morbiditasnya itu terkait dengan komplikasinya itu. Nah, misalnya gangguan pada jantung, AMI ya, akut miokard infark misal, ataupun terjadinya stroke gitu ya, ataupun juga terjadinya end-stage renal disease gitu ya, ataupun penyakit arteri. Nah, itu merupakan komplikasi-komplikasi hipertensi yang awalnya asimptomatik. Nah, kalau sudah nanti terjadi kita tidak aware dan terjadi komplikasi itu, itulah yang menyebabkan terjadinya tingginya mortalitas morbiditas karena menyebabkan kerusakan organ gitu ya, organ damage gitu ya. Nah, kemudian sebelum kita belajar terkait farmakologinya, ya selalu kita harus belajar dulu terkait fisiologi pengaturan dari tekanan darah yang normal itu bagaimana gitu ya. Karena nanti obat-obatnya itu ya di sekitar situ titik tangkapnya gitu. Jadi kalau tekanan darah atau blood pressure itu adalah pengkalian antara cardiac output dengan eh, perifer vaskular apa namanya resisten gitu ya. Jadi tekanan darah itu dipengaruhi oleh banyaknya darah yang dikeluarkan jantung dalam 1 menit dikalikan dengan tahanan perifer. Itu adalah rumus daripada pengaturan tekanan darah. Sehingga kalau eh, apa namanya volume darah itu dia tiba-tiba berkurang gitu ya, misalnya karena pendarahan yang hebat gitu ya, berarti kan cardio outputnya dia akan turun. Nah, karena cardiac outputnya turun, otomatis dia blood pressure-nya juga turun, misal gitu. Nah, kemudian di sisi lain kalau dia terjadi kekakuan ataupun juga ya apa namanya arteriosklerosis misalnya pada pembuluh darahnya, berarti kan dia meningkatkan perifer vascular resisten ini. Nah, kalau ininya tinggi berarti kenapa pada orang-orang arteriosklerosis itu resiko dari hipertensinya juga tinggi karena rumus daripada tekanan darah itu tadi ini. Nah, kalau dilihat lebih dalam lagi, tadi kan blood pressure sama dengan cardiac output dikali dengan tahanan perifer tadi ya. Nah, cardiac output sendiri itu adalah pengkalian dari heart rate dikali dengan stroke volume. Heart rate ini adalah frekuensi denyut. Nadi ya. Kemudian kalau stroke volume, banyaknya darah yang diejeksikan oleh jantung setiap 1 kali kontraksi. Itu disebut sebagai cardiac output gitu ya. Nah, terus kemudian ini tadi kalau kita buat sebagai suatu skema, itu tekanan darah tadi dipengaruhi oleh cardiac output sama resistensi perifer. Cardiac output sendiri tadi dipengaruhi oleh denyut jantung sama isi sekuncup tadi. Nah, kalau isi sekuncup itu dipengaruhi oleh kontraktilitas miokard sama aliran balik vena. Nah, aliran balik vena ditentukan oleh volume darah dan kapasitas vena, gitu ya. Nah, itu kenapa kok dia itu nanti saling
terkait kalau volume darahnya turun gitu ya, curah jantung turun, tekanan darahnya juga akan turun gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya kontraktilitas miokardnya itu terganggu gitu ya, berarti isi sekuncupnya dia juga terganggu, turun gitu, maksudnya curah jantung juga turun. Begitu juga denyut jantung ya, denyut jantungnya kalau dia itu lemah, rendah gitu, mestinya curah jantungnya juga rendah, tekanan darahnya juga turun. Nah, itu berlaku sebaliknya. Nah, kemudian kalau yang resistensi perifer tadi dipengaruhi oleh resistensi pembuluh darah sama kekentalan darahnya atau viskositas darahnya. Nah, resistensi pembuluh darah ini dipengaruhi oleh tonus arterial arteriole sama elastisitas dinding pembuluh darah. Nah, kenapa kok pada orang tua semakin dia usianya semakin tua tadi ya, maka kan elastisitas dinding pembuluh darahnya dia juga semakin kaku ya. Nah, kena sini akan menyebabkan resistensi pembuluh darahnya meningkat. Nah, sehingga resistensi perifer meningkat, dia cenderung untuk tekanan darahnya naik gitu. Itu fisiologisnya begitu. Ya. Nah, kemudian ini tadi tekanan darah ini tadi diatur oleh sistem simpatis, parasimpatis dan juga sistem renin, angiotensin, aldosteron gitu ya. Dia saling berkaitan. Nah, misalnya ini kalau kita lihat lagi, jadi tekanan darah itu sebenarnya yang mengatur itu adalah jantung ya. Kemudian di situ adalah pembuluh darah, baik itu arteriol sama vena, ginjal, dan juga di situ diatur juga oleh sistem saraf simpatis dan apa namanya sistem saraf simpatis tadi. Itu jadi yang terkait dengan pengaturan tekanan darah itu ini gitu ya. Nah, misalnya kita berikan contoh misalnya pada suatu keadaan yang apa keluar apa namanya perdarahan yang hebat tadi ya. Berarti kan volume darah yang melalui aparatus juxtaglomerularis di ginjal itu kan dia sedikit. Nah, itu menyebabkan regangannya di situ kan juga sedikit. Nah, kalau regangannya sedikit, dia akan memicu tadi aparatus juxtaglomerularis itu akan mengeluarkan renin. Nah, kemudian renin ini kan fungsinya akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Kemudian nanti angiotensin 1 oleh ACE diubah menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 itu punya efek-efek macam-macam, misalnya meningkatkan kontraktilitas jantung, kemudian dia juga akan menyebabkan kontraksi pembuluh darah gitu ya. Intinya dia di situ untuk kembali meningkatkan tekanan darah ke normal gitu. Jadi reseptornya itu ada di ginjal sama satu lagi itu ada di baru reseptor ya yang ada di aorta dan arteri karotid itu ya. Di situ ada baru reseptor. Dia dipengaruhi oleh regangan. Regangan dari dinding daripada arteri itu. Nah, regangannya ini ditentukan oleh apa gitu ya? Ditentukan oleh tadi yang lewat di situ gitu ya. Berarti kalau yang lewat di situ itu dia itu banyak, otomatis dia meregang gitu ya. Nah, kalau dia meregang berarti nanti dia akan memberikan impuls ya ke sistem saraf, dia akan menekan simpatisnya dan yang aktif adalah parasimpatis. Sehingga nanti tekanan darah itu akan kembali ke normal. Tapi kalau sebaliknya, kalau tadi volume darahnya itu sedikit, otomatis yang lewat di situ juga lebih sedikit. Nah, dindingnya si arterinya itu dia kurang meregang. Nah, kalau kurang meregang, maka dia akan memberikan impuls untuk mengaktifkan sistem saraf simpatis. Sehingga tadi, kalau sistem saraf simpatisnya aktif, dia akan mempengaruhi jantung untuk berkontraksi lebih kuat, kemudian dia akan menyebabkan apa namanya arteriolnya tadi dia akan vasokonstriksi gitu ya. Nah, ini akan meningkatkan cardiac output. Nah, kita ingat tadi kalau cardiac outputnya tinggi, dia akan mengembalikan tekanan darah ke normal. Nah, itu diatur dengan sangat ketat pengaturan tekanan darah tadi. Nah, kalau proses pengaturan ini tadi di salah satunya itu dia mengalami gangguan tadi ya. Nah, itulah terus dia terjadi hipertensi tadi atau terjadi hipotensi tergantung gangguannya seperti apa tadi. Nah, kemudian obat-obat antihipertensi itu kerjanya yaitu mempengaruhi, ada yang berpengaruh pada sistem renin, angiotensin, aldosteron. Contohnya golongan apa? ACE inhibitor, kemudian apa namanya
diuretik, dia kan kerjanya juga di ginjal ya, mempengaruhi kardiak volume darah itu dengan meningkatkan pengeluaran urin itu kan dia juga pengaruhnya awalnya mempengaruhi jumlah cardiac output juga, tapi dia titik tangkapnya di ginjal. Hanya gitu. Kemudian ada yang kerjanya mempengaruhi sistem saraf simpatis. Salah satunya adalah yang beta blocker gitu ya. Nah, itu jadi ada yang berpengaruhnya di ininya, pembuluh darahnya. Nah, itu ada yang alfa 2 simpatomimetik. Nah, itu ya. Jadi memang harus paham dulu fisiologis dari pengaturan tekanan darah tadi. Nah, kalau kita lihat lebih dalam terkait sistem renin-angiotensin aldosteron tadi, jadi eh, ketika terjadi penurunan aliran darah yang melalui ginjal tadi ya, misalnya pada kondisi blood loss tadi, maka akan menyebabkan aparatus junta glomerularis tadi untuk mengeluarkan renin. Nah, kemudian renin ini akan mengubah angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 oleh enzim ACE yang dihasilkan oleh paru, dia akan menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 ini punya berbagai macam efek gitu ya, banyak efek intinya untuk meningkatkan tekanan darah lagi gitu, mengembalikannya ke normal. Misal dia akan mengaktifkan sistem saraf simpatis tadi, sehingga tekanan kontraktilitas miokardnya meningkat gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selain itu angiotensin 2 juga punya efek di tubulus proksimal. Jadi dia menyebabkan reabsorpsi dari natrium dan kalsium. Nah, sehingga di sini dia akan menyebabkan retensi air. Nah, kalau retensi airnya urinnya dihambat, retensi air berarti kan otomatis cardiac outputnya juga akan aliran baliknya meningkat, cardiac outputnya juga semakin tinggi, maka tekanan darah bisa dikembalikan ke normal gitu ya. Nah, kemudian juga mempengaruhi glandula atau kelenjar korteks adrenal untuk mengeluarkan aldosteron. Aldosteron ini juga punya efek reabsorpsi NaCl di tubuler, sehingga menyebabkan mereabsorpsi air. Nah, dia juga punya efek di arteriol, menyebabkan vasokonstriksi arteriol, sehingga vasokonstriksi arteriol otomatis PVR-nya tadi meningkat. Kita ingat tekanan darah tadi dipengaruhi cardiac output sama PVR. Nah, sehingga ini adalah suatu mekanisme untuk homeostasis. Kalau terjadi kondisi blood loss yang berlebihan itu sebenarnya tubuh itu berusaha untuk mengembalikan itu ke normal dengan cara-cara ini tadi. Kemudian dia juga mempengaruhi glandula pituitari untuk menghasilkan antidiuretik hormon gitu ya. Ini semua tujuannya adalah untuk menyebabkan retensi air dan juga retensi air gitu ya untuk mengembalikan sirkulasi darah tadi kembali ke normal. Itu kalau sistem SR sistem renin angiotensin aldosteron tadi. Ini ya gambar tadi sebenarnya sama dengan ini. Ya, jadi efek-efek dari angiotensin 2 itu adalah aktivitas simpatis meningkat, vasokonstriksi pembuluh darah, sekresi aldosteron meningkat, sekresi antidiuretik hormon, macam-macam ya. Sehingga nanti dia akan mengembalikan tekanan darah ke normal. Nah, makanya tadi salah satu obat antihipertensi tadi adalah ACE inhibitor tadi. Jadi kalau dia tekanan darahnya terlalu tinggi, maka kita mencegahnya di ACE ini, gitu misalnya. Nah, kenapa kok S-nya dicegah? Biar angiotensin 1 tidak diubah menjadi angiotensin 2 gitu. Sehingga efek-efek ini itu tidak terjadi. Gitu ya. Nah, maka kita harus paham dulu fisiologis dari tekanan darah pengaturannya. Nah, kemudian ternyata penurunan tekanan darah ini gitu ya di dalam suatu clinical trial dengan pemberian antihipertensif itu terkait dengan penurunan miokardiak infark, penurunan resiko stroke, penurunan heart failure gitu ya. Bahkan penurunan heart failure itu sampai 50%. Ini menunjukkan pentingnya kita selalu memonitor tekanan darah dan juga memberikan antihipertensi tadi. Nah, ini pengelolaan hipertensi tadi ya harus selalu memonitor tekanan darah dan faktor resiko
manajemen pola hidup sama pemberian farmakoterapi. Nah, gitu ya. Kemudian apa namanya tekanan darah ini monitoringnya harusnya lebih dipantau lebih ketat, lebih intensif pada pasien-pasien yang misalnya dia memiliki kerusakan pada target kardiovaskuler, tadi ya punya faktor risiko lain dalam terapi hipertensi itu pemantauannya harus lebih ketat. Nah, kemudian juga dengan manajemen pola hidup bisa dibaca sendiri ya di sini kita harus selalu melakukan aktivitas fisik yang rutin, pengurangan berat badan, ada rekomendasi diet di situ banyak sayuran, rendah garam misalnya. Kemudian juga di sini yang paling penting adalah manajemen stres. Itu sangat penting karena stres itu terkait dengan reaktivasi sistem saraf simpatis. Sehingga kenapa kalau kita itu gampang bahasa Jawanya itu apa ya? Kemerungsung gitu ya. Kalau kita gampang kemerungsung, kita sering menunda-nunda pekerjaan misalnya. Terus nanti di sudah di tahap-tahap akhir mendekati misalnya mau ujian blok belajarnya benar-benar baru H-1 misal kayak gitu. Itu kan pasti nanti malam-malam itu kalau nggak tidur gitu kenapa kok tekanan darahnya itu tinggi gitu. Ya ini karena sebenarnya adalah terjadi reaktivasi dari sistem saraf simpatis itu. Nah, itu kalau kita tidak menyadari itu sering terjadi reaktivasi sistem saraf simpatis yang berlebihan, nanti kita bisa cepat terkena hipertensi. Nah, makanya harus dijaga tadi ya, menghindari khawatir berlebihan sama menghindari tadi kemerungsung tadi. Nggak boleh kemerungsungan itu nggak boleh. Sehingga kita harus lebih well prepare tadi. Nah, kemudian kalau terkait farmakoterapi sendiri, itu ada berbagai golongan ya. Ada diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB ya. Terus kemudian calcium channel blocker atau CCB. Kemudian ada apa namanya? Sentral alpha 2 agonis tadi ya sama vasodilator. Nah, kita sekarang masuk ke masing-masing. Diuretik tadi itu adalah apa? Dia itu untuk meningkatkan pengeluaran urin tadi, karena dia meningkatkan ekskresi natrium dan air tadi. Nah, sehingga akan tertarik keluar airnya itu. Nah, ini bekerjanya adalah di nefron, gitu ya. Nah, kemudian diuretik ini punya efek samping. Yang pertama dia ketidakseimbangan elektrolit. Nah, karena tadi kan dia kerjanya dengan meningkatkan pengeluaran elektrolit yang akan diikuti dengan pengeluaran air tadi ya. Kemudian di situ juga terjadi bisa menyebabkan dizziness gitu. Dizziness tuh kayak apa ya? Kayak ngeliang gitu ya itu. Makanya hati-hati pemberian diuretik pada ibu hamil. Nah, kalau ibu hamil dikasih diuretik kuat misalnya, nah itu dia bisa terus sering ke belakang gitu ya. Volume itunya turun lebih cepat, perfusi ke janinnya juga bisa terganggu, misal gitu. Nah, maka hati-hati dalam pemilihan obat anti hipertensi. Juga bisa memicu hiperlipidemi, kemudian hiperglikemi ataupun gout gitu. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugiannya untuk pemberian diuretik. Kalau yang keuntungannya, clinical trial itu menunjukkan penurunan morbiditas mortalitas kardiovaskular dengan pemberian apa tadi diuretik tadi. Dan dia memiliki efikasi yang bagus baik pada ras kulit putih maupun juga ras Afrikan Amerika. Dia juga murah, cost efektif gitu ya. Tapi kekurangannya pemberian diuretik itu memerlukan tadi monitoring terhadap kadar elektrolit tadi. Nah, karena elektrolit kalau gangguan elektrolit itu juga bahaya. Kalau hipokalemi dia juga bisa apa namanya mengakibatkan gangguan di ototnya maupun juga di jantungnya kan gitu ya. Ataupun juga hiperglikemi juga bahaya. Sehingga memang harus dipantau dengan ketat. Gitu ya. Nah, kemudian jenis-jenis diuretik sendiri itu ada diuretik osmotik, ada diuretik karbonik anhidrase inhibitor, ada loop diuretik atau diuretik kuat, ada tiazid sama diuretik hemat kalium. Kalau diuretik osmotik itu biasanya untuk apa kira-kira? Diuretik osmotik biasanya untuk apa?
Sudah ada yang pernah baca? Uh, me- si- Itu apa? Diuretik osmotik biasanya untuk mengurangi edem dari cerebri, misal pada trauma kepala, misalnya terus dia terjadi edem cerebri. Untuk mengurangi itu biasanya diberikan dengan diuretik osmotik. Kalau yang karbonik anhidrase inhibitor, itu dia biasanya digunakan untuk apa? Sudah ada yang baca? Untuk glaukom ya, karena dia banyaknya itu di mata. Karbonik anhidrasa itu kan adanya di mata ya, sehingga dia biasanya untuk mengurangi TiO yang berlebihan pada glaukom itu yang dengan diuretiknya yang jenis karbonik anhidrase inhibitor. Kemudian ada loop diuretik, diuretik kuat itu misalnya furosemid. Nah, itu terutamanya untuk kalau yang injeksi terutama yaitu untuk mengurangi bendungan darah, bendungan-bendungan itu loh, misalnya pada edem pulmo atau pada edem pada tungkai, misalnya gitu ya. Nah, itu asidosis, apa namanya kok asidosis, apa asites. Nah, itu biasanya dengan menggunakan loop diuretik. Kemudian kalau diuretik tiazid, ini yang paling ringan ya. Diuretiknya biasanya diberikan untuk hipertensi yang pertama kali terdeteksi. Nah, itu biasanya pilihannya yang tiazid ini. Diuretik hemat kalium itu pada terutama untuk asites tadi. Itu pada yang kasus adanya penyakit hati gitu ya. Itu pilihannya yang diuretik hemat kalium. Nah, kemudian ada kontraindikasi relatif tadi pada diuretik untuk pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, kalau pasien gangguan fungsi ginjal itu sebaiknya pilih antihipertensi yang lain, tidak yang diuretik. Karena diuretik tadi dia titik tangkapnya adalah di ginjal tadi. Sehingga kalau pasien gagal ginjal kita berikan diuretik, nanti akan dikhawatirkan memperberat apa namanya beban ginjalnya, kerja ginjalnya. Tapi kalau pada kondisi memang gagal ginjalnya sampai menyebabkan bendungan-bendungan tadi ya mau nggak mau juga perlu diberikan diuretik. Nah, itu yang kenapa farmako itu obat itu satu obat bisa suatu saat dia menjadi indikasi, suatu saat dia kontraindikasi, benar-benar tergantung klinisnya. Gitu ya. Nah, kalau pada ibu hamil tadi juga hati-hati karena khawatirnya mengganggu perfusi ke janinnya. Pada geriatri juga hati-hati karena tadi bisa memicu dizziness tadi karena bolak-balik ke kamar mandi tadi meningkatkan resiko jatuh. Itu juga hati-hati. Pilihkan yang lainnya kalau ada hipertensi pada geriatri. Nah, begitu geriatri itu jatuh, dia biasanya daily activity life-nya akan terganggu, nanti penurunan dari kualitas hidupnya itu akan sangat progresif. Gitu ya. Nah, ini tadi adalah titik-titik tangkap dari berbagai macam diuretik tadi ya. Nah, bisa dibaca sendiri. Nah, ini tadi jenis-jenisnya. Kalau yang diuretik osmotik tadi contohnya manitol, sorbitol. Nah, maka nanti kalau Anda koas di bagian bedah saraf misalnya pasien-pasien trauma kepala itu kenapa dia mendapatkan monitol, sorbitol. Nah, itu sebenarnya dia untuk mengurangi edem cerebri itu. Kemudian kalau yang karbonik anhidrasa itu yang asitazolamid. Nah, kemudian kalau yang diuretik itu ada furosemid ya. Kemudian kalau tiazid itu ada HCT, hidroklorotiazid, tiazid gitu. Kalau diuretik hemat kalium itu ada spironolakton gitu ya. Ini nanti dibaca sendiri, ini adalah kelas-kelasnya tadi diuretik, ini adalah sediaan-sediaan obatnya, ini adalah apa sediaan dosisnya dan frekuensi pemberiannya sehari itu biasanya 1 sampai 2 kali sehari. Dan sebaiknya tidak diberikan di malam hari kalau diuretik ya, karena nanti dia akan bolak-balik ke kamar mandi, nggak bisa tidur, malah justru akan meningkatkan aktivitas simpatis tadi. Karena stres kan. Nah, sebaiknya di pagi hari kalau memberikan diuretik. Nah, kemudian golongan yang kedua itu adalah beta blocker. Nah, kalau beta blocker itu kerjanya di sistem saraf. Jadi kita ingat tadi, pengaturan tekanan darah tadi organ-organ yang terkait tadi yang pertama adalah ginjal. Makanya tadi ada diuretik di situ untuk antihipertensinya gitu ya.
Kemudian dia tadi juga melibatkan sistem saraf tadi, terutama simpatis tadi. Nah, makanya obat antihipertensi juga ada yang kerjanya di situ, beta blocker, gitu ya. Nah, kemudian kita harus ingat dulu, aktivitas simpatis itu kan dipengaruhi oleh reseptor adrenergik. Nah, reseptor adrenergik kalau ingat anatominya itu ada 4 ya. Alfa 1, alfa 2, beta 1, dan beta 2 gitu ya. Nah, kalau yang tadi beta blocker berarti ya dia menghambatnya adalah reseptor beta adrenergik. Nah, beta adrenergik itu ada beta 1, itu ada di jantung, miokard, sama di ginjal tadi. Nah, kenapa kalau dia itu teraktivasi, maka dia akan menyebabkan denyut jantungnya meningkat, menyebabkan kontraktilitas miokard meningkat, menyebabkan sekresi renin meningkat, sehingga akan meningkatkan tekanan darah. Makanya kalau tekanan darah tinggi diberikan beta blocker untuk menekan ini tadi gitu. Nah, tapi reseptor beta adrenergik ini juga ada selain beta 1 ada beta 2. Kalau beta 2 itu letaknya di otot polos bronkus. Nah, kalau dia itu teraktivasi, dia menyebabkan terjadinya bronkodilatasi. Tapi kalau dia diblok dengan menggunakan beta blocker, dia bisa menyebabkan bronkokonstriksi. Ya, itulah kenapa kalau kita mau memberikan obat beta blocker pada ibu misalnya ya seorang pasien, nggak hanya ibu pasien yang misalnya hipertensi, terus dia punya riwayat asma, hati-hati. Karena kita khawatirnya yang mengobati hipertensinya sembuh, tapi di sisi lain dia bisa memicu eksaserbasi dari asmanya. Paham ya? Nah, makanya kalau kita mau mengobati hipertensi pilih yang beta blocker, kita harus tanya sampai ke riwayat. Dia punya nggak asma? Misalnya. Kalau punya sebaiknya pilihkan yang lainnya. Atau dipilihkan beta blocker yang selektif tadi. Gitu ya. Nah, ini yang lokasi-lokasinya tadi. Nah, tadi ya beta blocker mekanisme aksinya tadi kan dia menghambat reseptor beta adrenergik. Nah, sehingga kalau dia diblok beta adrenergiknya otomatis tadi di jantungnya kontraktilitasnya dia dihambat, kemudian dia denyut jantungnya juga dikurangi gitu ya. Kemudian otomatis kardiak outputnya turun, di ginjal dia juga akan menghambat sekresi renin gitu ya. Ini semua akan menurunkan tekanan darah. Ya. Nah, pembagian dari beta blocker tadi ada yang selektif sama non-selektif. Kalau yang non-selektif berarti dia beta 1 dan beta 2-nya terblok semua gitu. Tapi kalau yang selektif dia hanya memblok reseptor beta 1. Jadi beta 2-nya nggak ikut kena. Gitu ya, misalnya. Nah, sehingga kalau kita tadi pada pasien hipertensi dia punya riwayat asma, pilihkannya yang agen yang beta blocker yang selektif. Itu. Ya, ini adalah obat-obatnya. Nah, kemudian ada yang beta blocker tapi dia juga punya aktivitas untuk menghambat reseptor alfanya. Nah, ini obatnya. Nah, kemudian beta blocker sendiri yang selektif non selektif itu dibagi lagi, dia ada yang ISA positif sama ISA negatif. ISA itu artinya adalah intrinsic sympathomimetic activity. Jadi itu kalau dia ISA-nya positif, dia itu punya kemampuan untuk seolah-olah seperti memicu aktivitas simpatis. Jadi gini, kalau dia sudah menekan aktivitas simpatis pada tahap tertentu kan nadinya itu kan dia akan tertekan ya. Denyut nadinya akan menurun bradikadi. Nah, dia itu bisa punya untuk mencegah bradikadi yang berlebihan gitu loh. Itu kalau yang beta blocker yang ISA-nya positif. Tapi kalau dia yang beta blocker yang ISA negatif, dia tidak punya kemampuan itu sehingga dia bisa ada resiko untuk terjadinya bradikardi yang berlebihan. Gitu ya. Itu. Nah, ini adalah obat-obatnya. Ya, kalau dia yang selektif, berarti dia hanya reseptor beta 1 aja yang terblok. Misalnya obatnya atenolol, bisoprolol itu dia beta blocker yang selektif.
Nah, ini nggak apa-apa kalau diberikan pada hipertensi dengan riwayat asma. Tapi kalau dia yang non-selektif itu misalnya propanolol, itu ya, itu dia non-selektif karena beta 1 beta 2-nya terblok. Nah, kalau yang ini dia sebaiknya dihindari kalau untuk pasien hipertensi dengan riwayat asma. Ya. Nah, ini adalah obat-obatnya beta blocker tadi ini apa namanya berbagai jenis sediaannya. Ini dosisnya macam-macam, pemberiannya juga biasanya 1 sampai 2 kali sehari, ya. Nah, keuntungannya dia relatif tidak menimbulkan hipotensi postural, beda sama yang furosemid tadi ya, yang diuretik. Kemudian tidak mengakibatkan retensi garam dan air, relatif murah, regimennya 1 kali sehari sehingga kepatuhan pasien itu lebih tinggi, lebih diutamakan untuk pasien dewasa muda non obes, gitu ya. Mencegah sudden cardiac death dan juga menghambat progresivitas ke chronic heart failure, gitu. Karena tadi kan dia mempengaruhi mengurangi beban kerja jantung tadi ya. Itu kalau yang beta blocker tadi. Nah, ini yang harus diingat. Kemungkinan efek samping dari pemberian beta blocker. Yang pertama adalah masking hipoglikemi. Apa maksudnya masking hipoglikemi? Ada yang bisa menjelaskan? Apa masking hipoglikemi itu? Apa? Artinya masking hipoglikemi dia? Hipoglikeminya tidak terasa gitu dok mungkin. Iya, Padahal dia. hipoglikeminya. Mm-mm. Nah, jadi bahaya gitu ya. Karena kan orang kalau dia itu DM ya, dia itu kalau pada saat dia pada kondisi hipoglikemi gitu ya, dia akan menyebabkan gejala-gejalanya muncul seperti keringat dingin berlebihan, berdebar-debar, dia terus mulai kayak terjadi apa namanya somnolen sampai ke penurunan kesadaran gitu kan ya. Nah, itu tuh muncul karena apa? Karena aktivitas simpatis. Nah, jadi tubuh itu sebenarnya sudah dilengkapi sedemikian rupa, kita itu dilengkapi oleh apa pencipta kita gitu ya, sedemikian rupa gitu. Jadi sebenarnya kalau mulai terjadi gitu, kita ada sistem alarm untuk mengingatkan itu gitu. Nah, tapi kalau tadi kita terus pasien ini hipertensi terus dia mengkonsumsi obat beta blocker tadi, kan berarti aktivitas simpatisnya tadi juga ikut ditekan. Nah, sehingga kalau dia pada misalnya dia juga punya riwayat DM, dia itu sebenarnya pada kondisi hipoglikemi pas itu gejalanya tidak muncul. Nah, itu bisa bahaya gitu. Karena koma hipoglikemi ini dia merupakan kegawat daruratan gitu. Kalau nggak terdeteksi itu dia bisa sampai meninggal. Tapi kalau dia bisa terdeteksi itu pengobatannya akan sangat mudah. Hanya dengan pemberian misalnya kalau sadar baru mulai oh ini kayaknya saya hipoglikemi nih langsung ngambil teh manis gitu biasanya nanti akan kembali lagi. Ataupun kalau sampai terlalu somnolen udah mulai anu banget terus dikasih bolus dextrose 40%. Nah, dia akan langsung balik lagi. Tapi kalau itu tidak terdeteksi gejalanya sampai loss gitu ya itu nanti bisa langsung meninggal pasiennya gitu. Nah, itu sehingga kita hati-hati sekali dalam pemilihan obatnya. Nah, kemudian juga tadi bisa memicu bradikardi tadi karena kan dia menekan simpatis tadi. Jadi denyut jantungnya juga bisa jangan tertekan. Nah, makanya kalau dia tidak punya ISA, aktivitas ISA tadi, nah dia bisa jatuh ke bradikardi. Tapi kalau dia punya aktivitas intrinsic sympathomimetic activity tadi, nah dia akan nggak terjadi itu efek samping bradikardi, gitu ya. Bisa memicu bronkospasme tadi kalau dia non selektif tadi. Kemudian bisa meningkatkan trigliserid dan menurunkan HDL gitu ya, menurunkan cardiac output dan macam-macam. Nah, kontraindikasi untuk beta blocker, nah pastinya untuk yang asma tadi, ya terutama yang non selektif. Kemudian ada pasien dengan riwayat diabetes, ya jangan berikan itu gitu ya. Pasien memang dia punya bradikardi ya, sebaiknya jangan diberikan itu. Pasien yang sudah heart block gitu ya, sudah AV block, ya jangan diberikan itu gitu. Karena dia kan tadi akan menghambat kontraktilitas miokard tadi. Nah, nanti tambah parah lagi gitu ya.
pada dislipidemi. Nah, sebaiknya pilih yang lain selain beta blocker. Karena kan tadi beta blocker punya aktivitas untuk meningkatkan trigliserid tadi, ya. Nah, itu tadi golongan kedua. Kita lanjut ke golongan ketiga, yaitu alfa 2 agonis, inhibitor adrenergic atau simpatolitik sentral. Nah, kalau ini obatnya contohnya adalah klonidin, katapres itu ya, atau metil dopa. Nah, ini kalau kerjanya langsung di reseptor alfa 2 di medula central nervous system gitu. Di pusat dari kardiovaskular sana. Nah, di sini mekanisme aksinya yaitu tadi stimulasi alfa 2 adrenergic tadi ya. Nah, kalau ini distimulasi alfa 2-nya dia akan menginhibisi simpatis di perifer. Kan memang dia sangat feedback negatif gitu ya. Nah, sehingga menekan rilis norepinefrin di sini. Rilis norepinefrin itu dia apa namanya? Ini akan menyebabkan terjadinya menekan rilis norepinefrin. Kalau norepinefrinnya itu turun, maka dia akan menyebabkan vasodilatasi. Nah, sehingga kalau vasodilatasi turun menyebabkan resistensi perifer. Kok vasodilatasi turun? Dia norepinefrin turun, dia vasodilatasi sehingga resistensi perifer turun. Sehingga kalau resistensi perifer turun, diingat tadi rumusnya, ya, PVR turun, maka cardiac output juga turun, tekanan darah juga akan turun tadi. Gitu ya. Jadi dia kalau alfa 2 agonis ini dia kerjanya langsung vasodilatasi pembuluh darah perifer tadi. Gitu. Ini obatnya metodropa sama katapres tadi. Nah, keuntungannya dia onsetnya sangat cepat gitu ya. Dia cocok untuk kondisi-kondisi hipertensi urgensi gitu. Kemudian apa namanya? Yang harus kita perhatikan di situ dia bukan first line terapi untuk apa namanya hipertensi secara umum karena dia bisa menyebabkan rebound fenomena juga. Nah, tapi dia pilihan pertama pada hipertensi dengan kehamilan. Itu pilihan pertamanya adalah golongan yang ini, metil dopa. Nah, ini tadi ya dia bisa menyebabkan rebound fenomena karena dia cepat tadi onsetnya. Sehingga bisa dikasih tadi ya. Nanti dia terus turun tekanan darahnya dengan sangat cepat, nanti tiba-tiba dia balik lagi gitu. Itu apa? Hati-hati, maka harus dipantau. Itu tadi yang alfa 2 agonis. Nah, kemudian golongan yang keempat adalah ACE inhibitor, sekaligus bahas yang ARB karena dia satu jalur kerjanya. Ya, kalau ini berarti kerjanya di mana? Sistem renin angiotensin aldosteron tadi. Ya, dia kan tadi adalah angiotensinogen diubah oleh renin menjadi angiotensin 1, angiotensin 1 oleh S menjadi angiotensin 2. Nah, angiotensin 2 tadi punya efek macam-macam tadi ketika dia berikatan dengan reseptor angiotensin 2 tipe apa? Reseptor angiotensin 2 tipe 1. Dia akan muncul efek-efek yang meningkatkan tekanan darah tadi. Tapi kalau dia berikatannya dengan reseptor angiotensin 2 tipe yang kedua, dia akan terjadi yang sebaliknya. Gitu. Nah, karena sudah paham fisiologisnya seperti itu, sehingga kalau pada kondisi hipertensi, kita ingin menurunkan tekanan darah, berarti diblok dengan pemberian ACE inhibitor. Jadi ACE-nya itu enggak ada. Berarti nanti angiotensin 2 tidak ada. Berarti nanti untuk yang memicu tekanan darah naik tadi jadi tidak ada. Sehingga bisa turun. Nah, kalau ARB tadi dia di sini menutupi ikatan antara angiotensin 2 dengan angiotensin 2 reseptor tipe 1. Nah, sehingga efek-efeknya nggak terjadi karena angiotensin 2 itu dia akan berikatannya gantian ke angiotensin 2 reseptor tipe 2. Sehingga yang terjadi adalah kebalikannya tadi. Sehingga terjadilah penurunan tekanan darah. Gitu ya. Nah, itu tadi. Sama ini sudah ya. Nah, ini adalah efek-efek tadi. Kalau angiotensin 2 itu dia ketemu dengan angiotensin 2 reseptor tipe 1, dia itu terjadi sekresi aldosteron, reabsorpsi air di tubuler tadi ya. Kemudian vasokonstriksi tadi. Nah, kalau dia diblok dengan S inhibitor atau diblok dengan angiotensin reseptor blocker tadi yang terjadi sebaliknya. Gitu. Oke, nah kemudian
Ini tadi ya efek-efeknya S inhibitor sama ARB tadi intinya dia vasodilatasi pembuluh darah, menurunkan resistensi perifer, meningkatkan diuresis gitu ya. Nah, nanti dia akan menurunkan tekanan darah. Tapi efek sampingnya hiperkalemi, hati-hati gitu ya. Karena dia menghambat ekskresi kalium tadi kan. Batuk, bisa juga angedem, hati-hati. Dan dia teratogenik, bahaya. Maka hati-hati nggak boleh pemberian S inhibitor atau ARB pada ibu hamil yang mengalami hipertensi. Ya, ARB ini apa? S inhibitor ini adalah first line terapi untuk hipertensi pada umumnya. Itu first line terapinya adalah S inhibitor dan ini jumlahnya banyak sekali. Yang paling banyak itu adalah obat-obat S inhibitor ini. Nah, tapi ini tuh dia kontraindikasi pada kehamilan tadi karena dia teratogenik. Jadi jangan sampai ibu hamil diberikan S inhibitor ya. Hiperkalemi dia juga nggak bisa diberi S inhibitor karena tadi kan dia bisa berisiko semakin meningkatkan tadi. Nah, indikasinya apa S inhibitor ya? Indikasinya untuk hipertensi dengan DM misalnya, karena kan beta blocker tadi nggak bisa hipertensi dengan gagal jantung, karena dia punya efek untuk menyebabkan remodeling juga gitu ya. Hipertensi pada post myocard, nah itu pilihan. Dan dia adalah first line terapi untuk hipertensi pada usia dewasa tadi. Nah, dia juga kalau hipertensi pada dengan adanya penyakit di jantungnya tadi pilihannya juga S inhibitor karena dia punya efek anti remodeling tadi. Gitu ya. Ini obat-obatnya S inhibitor biasanya yang belakangnya adalah pril itu dia S inhibitor. Ini dosisnya sama pemberiannya 1 sampai 2 kali sehari. Kalau angiotensin receptor blocker itu kalau yang belakangnya tan gitu ya. Losartan, kandisartan itu ya, telmisartan. Nah, itu. Kemudian ini dosis-dosisnya dan sehari juga 1 sampai 2 kali sehari. Nah, kemudian golongan yang ke berapa? 5. Terakhir ya ini kayaknya ya. Ini adalah kalsium channel blocker. Nah, kalau kalsium channel blocker itu obatnya yang nifedipin, amlodipin, verapamil, diltiazem, dia kalsium channel blocker. Efeknya apa? Dari namanya saja sudah bisa kita tebak. Ya, apa kira-kira? Kalsium channel blocker. Berarti dia menghambat masuknya kalsium ke dalam sel. Padahal kalsium ini perannya di sel itu untuk apa? Ingat nggak? Untuk apa? Kontraksi otot polos kan? Nah, berarti kalau dia itu terhambat masuknya kalsium ini, otomatis dia otot polosnya itu tidak kontraksi sehingga dia dilatasi gitu. Dilatasi otot polos mana? Otot polos arterial perifer, koroner gitu ya. Sehingga dia menyebabkan tahanan perifernya turun tadi. Nah, dia akan menyebabkan terjadinya PVR-nya turun sehingga otomatis tekanan darahnya juga turun. Itulah prinsip kerja dari kalsium channel blocker tadi. Ya, menghambat masuknya kalsium ke dalam sel. Kalsium sendiri dia kerjanya untuk memicu kontraksi otot, ya. Termasuk kontraksi otot polos pembuluh darah. Obat-obatnya tadi bisa dilihat sendiri, ya. Ini sediaannya, kemudian dosisnya sama sehari juga 1 sampai 2 kali pemberian. Nah, kalau yang CCB ini ya, dia boleh diberikan pada penderita asma, angina, itu boleh diberikan CCB. Dan dia tidak berefek pada janin, sehingga boleh juga diberikan pada kehamilan. Dan yang paling penting lagi, CCB ini first line terapi hipertensi pada geriatri. Jadi soal-soal saya nanti ke arah situ ya, pilihan-pilihan ya, saya berikan contoh-contoh kasus kondisi-kondisi gitu, nanti Anda yang memilih kira-kira dari berbagai antihipertensi itu yang paling tepat yang mana, gitu. Berdasarkan ini tadi, gitu ya. Nah, ini adalah apa? Golongannya ada dihidropirodin sama non dihidropirodin. Kemudian kontraindikasinya dia tidak boleh diberikan pada gagal jantung, misalnya itu tidak boleh yang CCB. Nanti kan semakin gagal jantung kan terjadi bendungan di situ ya. Nah, semakin
dia menghambat kontraksinya gitu, sehingga semakin bendungannya semakin banyak, semakin memperberat jantungnya, gitu. Sehingga tidak boleh, kalau gagal jantung tidak boleh diberikan yang CCP. Oke. Itu terus kemudian saya berikan contoh aplikasi klinisnya ya. Di situ nanti mungkin cukup, yang lain bisa dibaca sendiri. Nah, misalnya ini berdasarkan guideline algoritma kita mengobati hipertensi berdasarkan JNT8. Kita lihat yang pertama adalah usianya. Usianya kalau lebih dari sama dengan 18 tahun dan dia hipertensi, berarti di situ pertama kali kita harus melakukan modifikasi lifestyle. Dan juga kita menentukan target penurunan dari tekanan darahnya itu, gitu ya. Nah, kemudian juga dilihat tadi pasiennya tadi itu dia ada pemberatnya enggak? Kalau pasiennya itu tidak ada diabetes ataupun tidak ada CKD gitu ya. Nah, kemudian dilihat juga usianya lebih dari 60 tahun atau kurang dari 60 tahun. Itu karena nanti beda target tekanan darahnya yang harus dicapai. Kalau lebih dari 60 tahun, targetnya adalah kurang dari 150 per 90 mm Hg. Kalau kurang dari 60 tahun, targetnya tekanan darahnya itu harus di bawah 140 per 90 mm Hg. Nah, kemudian ini kan pada pasien populasi umum yang hipertensi itu ya. Terus kita lihat dia rasnya apa. Ini bukan rasis ya, karena memang berdasarkan penelitian, karena tadi dibentukkan oleh genetik juga, kadang respon individu terhadap antihipertensi itu juga beda-beda tadi ya. Kalau dia bukan ras kulit hitam gitu ya, berarti dia pilihannya diawali dengan thiazid atau S inhibitor ataupun ARB ataupun CCB ya. Biasanya satu satu jenis obat saja atau bisa mulai dikombinasikan dua jenis obat gitu ya. Nah, kalau dia ras kulit hitam, berarti dia hanya boleh di pilihannya itu thiazid atau CCB saja. Ya, karena yang S inhibitor dia tidak kurang efektif untuk yang ras kulit hitam. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kan dipantau ya, setelah kita memberikan modifikasi gaya hidup dan obatnya tadi dipantau. Apakah penurunan tekanan darahnya itu sudah mencapai target? Kalau sudah, berarti dilanjutkan pengobatannya dan dimonitoring gitu ya. Nah, tapi kalau tadi tidak mencapai target, maka harus dikuatkan tadi lifestyle modification-nya sama di obatnya tadi ditingkatkan sampai maksimal dosis dan juga ditambahkan obat golongan yang lainnya. Gitu ya. Terus nanti dipantau lagi. Apakah tekanan darahnya itu sudah targetnya sudah tercapai atau belum gitu. Kalau belum, nanti ditambahi lagi, dititrasi, ditambahi dosisnya juga ditambahi satu jenis golongan obat lagi gitu. Itu apa namanya algoritmanya ya. Jadi memang harus banyak hal yang harus dilihat. Nah, kalau tadi dia ada pemberat tadi ya, misalnya diabetes dan juga ataupun CKD tadi ya. Nah, kita lihat pemberatnya itu apa. Kalau dia pemberatnya hanya diabetes, berarti di sini goal untuk penurunan tekanan darahnya kan kurang dari 140 per 90 mm Hg. Nah, nanti ikut yang alur yang sebelumnya ini tadi. Tapi kalau di situ itu dia ada CKD gitu ya, dengan atau tanpa diabetes, maka dia yang pilihan pertamanya itu hanya boleh S inhibitor atau ARB. Tuh, yang lainnya enggak. Gitu ya. Itu tadi berdasarkan JNC 8 tadi. Nah, ini adalah beberapa contoh obat hipertensi yang digunakan awal. Itu tadi adalah pilihan pertama S inhibitor, ARB, thiazid, sama CCB tadi. Nah, strategi-strategi pengobatannya itu ada beberapa. Kalau strategi A itu diawali dengan satu jenis obat, nanti kemudian kalau belum termonitor, belum mencapai target, dia diliterasi, dinaikkan dosisnya. Terus kemudian nanti kalau juga belum mencapai target lagi ditambahi dengan golongan yang lain. Tapi kalau yang strategi B itu dia diawali dengan satu jenis obat. Kalau tidak tercapai, tidak perlu dosis obat itu ditingkatkan sampai maksimal, tapi langsung ditambahi dengan obat yang lain, golongan yang lain gitu ya. Nah, kalau yang strategi C itu langsung mulai dengan dua jenis kombinasi obat pada saat pemberian yang pertama kali. Gitu ya. Nah, ini adalah pilih-pilihan, bisa diingat-ingat nanti ya. Nanti mungkin saya sekitar sini untuk pilihan-pilihannya.
Jadi pengobatan pemilihan hipertensi dengan competing indication itu dengan penyulit-penyulit penyakit lain. Misalnya kalau di hipertensi dengan heart failure itu pilihannya gimana? Kalau di hipertensi dengan post myocard infarct pilihannya yang mana gitu ya. Hipertensi dengan CKD gimana misal gitu. Nah, hipertensi dengan kehamilan itu yang mana gitu ya. Nah, ini ada semua di sini nanti dibaca sendiri gitu. Ya. Mungkin di sekitar sini nanti saya akan banyak keluar soal di sekitar sini. Oke. Nah, ini tadi ya beberapa contoh-contoh sama sebenarnya intinya misalnya kalau tadi pada saat hipertensi dia sama geriatri tadi berarti kita tidak boleh memberikan beta blocker tadi sama tidak boleh memberikan yang apa namanya ini kan yang dengan diabetes juga ya. Hipertensi dengan diabetes kita tidak boleh memberikan yang beta blocker tadi. Kemudian apa tadi namanya? Kalau pada hipertensi dengan geriatri kita tidak boleh memberikan yang diuretik tadi misalnya. Itu ya pilihan-pilihannya nanti bisa dibaca sendiri banyak banget soalnya. Pada asma, pada angina pilihannya gimana? Itu bisa dibaca sendiri. Oke, ini kalau contoh-contoh hipertensi pada kehamilan, pilihan pertamanya tadi yang metil dopa, yang nggak boleh yang ACE inhibitor sama ARB, sama diuretik, dia pada satu kondisi dia nggak boleh, misalnya tadi itu ya, dia bisa mengurangi perfusi ke janinnya, pada kondisi yang tidak ada penyulit itu sebaiknya yang lainnya, tapi kalau ibu hamil itu dia hipertensi sampai ke eklamsi, sudah ada bendungan-bendungan, berarti diuretik itu menjadi indikasi, gitu. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait farmakoterapi dari antihipertensi. Ya, ada yang didiskusikan sampai sini? Sudah ada? Oke, itu pasti nanti kalau Anda jadi dokter, itu mesti akan mengobati pasien dengan hipertensi itu mesti. Karena kan kasusnya banyak hipertensi ya. Makanya itu termasuk yang apa namanya pengetahuan yang sangat dasar yang harus dikuasai oleh dokter umum mengobati hipertensi itu. Nah, biar untuk memudahkan mengingat-ingat, kita harus balik lagi ke apa tadi? Fisiologisnya tadi. Itu harus diingat-ingat dulu sama dibayangkan mind mappingnya tadi. Bagaimana pengaturan tekanan darah yang normal. Berarti kalau dia ada gangguan itu kalau gimana? Oh, bisa gangguannya di ginjalnya atau gangguannya di arteri ataupun di pembuluh darah perifernya atau gangguannya di sistem saraf simpatisnya atau gangguannya di volume darahnya gitu kan ya. Sehingga terjadilah yang tubuh tidak bisa untuk mengatur, mengembalikan itu ke normal. Nah, sehingga nggak bisa ke normal itu gimana? Bisa terlalu tinggi nggak bisa diturunkan, ataupun terlalu rendah nggak bisa dinaikkan. Maka terus kita butuh bantuan obat tadi. Nah, obatnya itu kerjanya di mana? Ya, tergantung tadi, tergantung golongannya tadi. Ada yang kerjanya itu di ginjal, ada yang kerjanya itu di pembuluh darah, ada yang kerjanya di sistem saraf simpatisnya, ya. Tuh. Jadi kalau belajar farmako jangan langsung ngapalkan obatnya. Jangan, karena kalau langsung ngapalkan obatnya, itu nanti begitu ketutup dapat ilmu yang lain, lupa. Ketutup kan udah lupa, udah gitu. Jadi cuma short apa ya, short time gitu kalau kita ngapalke langsung ke obatnya. Tapi kita harusnya belajarnya dari mulai fisiologisnya begini, kalau ada gangguannya itu bisa di mana saja jadinya terus gimana, terus kita bisa memodifikasi gangguan tadi agar kembali ke normal itu dengan pemberian obat-obat yang titik tangkapnya itu di mana saja gitu. Dan mana yang boleh, mana yang enggak berdasarkan klinisnya tadi. Gitu ya. Oke, enggak ada lagi? Ada pertanyaan? Semoga semoga paham ya dari farmakoterapi hipertensi karena itu nanti akan sangat penting untuk Anda membekali Anda saat jadi dokter. Nanti dicocokkan ya pada saat koas
Itu tadi pemilihan-pemilihan tadi apakah memang benar seperti itu kalau pas sudah ketemu pasiennya secara langsung. Oke, cukup mungkin? Ya, karena juga sudah jam 8:30. Ya, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tidak akan tanya berapa dosisnya, biasanya saya nggak ke sana. Yang saya tanya tadi itu, bagaimana mekanisme kerjanya, terus saya cerita kasus-kasus kalau apa seorang pasien gini gini gini, kondisi gini 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 gitu ya. Nanti berarti dari berbagai antihipertensi itu yang paling benar yang mana. Nah, jadi analisis-analisis kayak gitu soal saya. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Dokter. Terima kasih, Terima dokter. kasih banyak Terima dokter. kasih, Dokter. Oke.